Shalom. Oke, hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau datang sama-sama kepada Tuhan. Kita mau kejar hadirat Tuhan. Kita mau rasakan bersama-sama hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau. Yes, Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, namun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan kesungguhan hati, mari kita katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh Tuhan, setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan sungguh katakan, memandang wajah-Mu, memandang, mengikuti
memuji Tuhan. Woo! You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan bersama, you are good. Woo! Mari memuji Tuhan, katakan, Lord, you are good and your mercy endure forever. Woo! Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Woo! Beri kemuliaan Tuhan kita. Hey! Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Engkau baik setiap waktu Tuhan. Segala rencana-Mu baik. Segala yang terjadi baik. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Yang bisa kami berikan hanya pujian dan penyembahan kami. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan.
Holy,
Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang baik, Allah yang kami sembah, yang ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Engkau Yesus. Urapi hamba-Mu ini Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan berkati juga teman-teman kami, semua daripada kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ajar setiap kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tapi kami juga dapat mengerti dan memahami dengan baik pesan daripada Engkau pada setiap kami. Kami mau sama-sama Tuhan buka telinga kami, buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Youth Regeneration, balik lagi. Kita kumpul lagi di tempat ini dan juga kalian semua yang mungkin ada di rumah saat ini. Puji Tuhan, kita udah di bulan Agustus ya. Kita udah bulan Agustus, di minggu pertama kita udah melewati pandemi ini lumayan lama ya. Udah hampir 2 tahun loh. Kita udah dari tahun yang lalu, dari bulan Maret ya. Kalau nggak salah dari bulan Maret, udah sampai ke Maret lagi, sekarang udah jalan setengah tahun nih. Ya kan, kita udah mau ke 2022 dan masih belum reda gitu ya. Dan gue sendiri merasakan lah, nggak cuma gue sih, semua kalian semua mungkin di rumah juga pasti merasakan ya, gimana rasanya saat kita mau kemana-mana dibatasi gitu kan, kita mau makan di mana-mana nggak bisa dine in gitu kan, harus take away. Nah, semuanya pasti ada keresahannya masing-masing. Dan juga mungkin yang kerja di luar kota ya, maksudnya di luar kota, rumahnya di Tangerang, kerjanya di Jakarta, atau rumahnya di Jakarta kerja di Tangerang, atau sebaliknya gitu ya. Itu kan pasti banyak penyekatan tuh. Jadi udah sampai tengah jalan tahu-tahu suruh pulang ya kan. Nah, banyak banget lah yang kejadian-kejadian cukup meresahkan ya. Nah, gue tahu sendiri lah, kita semua pasti punya pergumulan kita masing-masing. Kita semua pasti punya beban pikiran kita masing-masing. Tapi anak-anak muda zaman sekarang itu biasanya bapernya itu bukan sama baper kehidupan, tapi biasanya baper masalah percintaan lah, baper masalah hal-hal yang sepele lah gitu ya. Gimana sekolah kalian gitu kan, kuliah kalian, kerja gitu kan. Nah, pasti punya beban pikiran masing-masing lah. Nah, hari ini gue sendiri mau sharing sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan gue bagikan pada sore hari ini. Itu gue pengen itu supaya kita semua sama-sama bertumbuh lah ya. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengerti kalau Tuhan tuh selalu menyertai kita loh. Apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu menyertai kita. Dia gak pernah tinggalin kita, gak pernah sedetik pun dia tinggalin kita. Jadi jangan pernah kita merasa kalau kok hidup gue gini-gini banget ya. Jangan pernah terpikir sedikit pun seperti itu. Karena Tuhan gak pernah tinggalin kita. Oke, kita bakalan sama-sama, gue gak bakalan minta kalian untuk buka firman Tuhan. Kita bakalan ulas sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan dan juga sharing sedikit, supaya kita lebih santai, lebih asik gitu ya, lebih asik biar gak terlalu kaku gitu. Oke, firman Tuhan yang bakalan gue bawa pada pagi hari ini, kita bakalan bahas sedikit mengenai fear not atau jangan takut. Nah, kenapa gue bahas mengenai jangan takut? Gini, banyak anak-anak Tuhan itu yang sudah mulai meragukan kalau Tuhan menyertai dia. Kenapa? Ya kejadiannya karena seperti yang kita lihat ya, kok misalnya gue dipecat dari kerjaan gue sih gitu kan, kok orang-orang tercinta gue meninggal gitu ya. Karena kan lagi pandemi nih, banyak banget deh musibah yang kita alamin. Udah kita sakit gitu ya, disuruh cepet-cepet buru-buru masuk. Udah gitu, udah buru-buru masuk juga, kita gak sehat-sehat, biaya obat untuk PCR mahal ya, biaya obat untuk yang COVID juga mahal banget gitu. Kebutuhan-kebutuhan itu tinggi gitu kan, tapi kayak gak ada jalan keluar gitu loh. Nah, maka dari itu gue hari ini mau sharing mengenai jangan takut. Gue pengen kuatin kita semua supaya kita semua sama-sama tetap kembali diingatkan kalau Tuhan itu gak pernah tinggalin kita loh gitu ya. Oke, kalau kita pernah lihat sebuah kutipan, mungkin kalian semua pernah lihat juga di Google gitu ya, ada quotes gini, kata jangan takut atau fear not itu sempat disebutkan 365 kali. Dengan kata lain, itu sama dengan jumlah hari pada 1 tahun. Nah, dengan kata lain gini, kalau Tuhan selalu menyertai kita dan dia selalu mengingatkan kita kalau kita jangan pernah takut. Jadi kalau sampai kita berpikir kalau
kok hidup gue kayaknya terlalu berat gitu ya. Jangan takut. Kamu gak sendirian. Masih ada aku gitu. Itu kata Tuhan. Dengan kata lain, kita jangan pernah merasa kalau kita ini sendirian. Walaupun mungkin ya, misalnya gini, kalau kita lagi contoh misalnya orang-orang teman-teman kita yang mungkin yang sekarang sedang positif mengenai kena terpapar COVID-19 gitu ya. Teman-teman kita yang lagi kena, otomatis mereka pasti lagi isolasi nih. Saat mereka lagi isolasi, mereka ngerasa kayak punya banyak waktu luang. Semakin orang punya banyak waktu luang, semakin banyak dia berpikir, semakin banyak dia berandai-andai, semakin banyak dia berimajinasi. Dengan kata lain, saat dia berimajinasi, saat dia berandai-andai, banyak yang dia pikirkan. Banyak hal yang padahal enggak, tapi kayaknya iya. Maksudnya jadi baperan gitu loh, jadi baperan. Jadi kalau kita tahu nih, kenapa orang-orang yang sakit semakin sakit dan gimana caranya supaya mereka itu cepat pulih gitu ya. Karena gimana? Karena gini, saat mereka sedang sakit, mereka itu terlalu takut. Saat mereka sakit itu mereka terlalu stres. Mereka itu kayak seakan-akan, kok gue sendirian gitu loh. Kok sakit gue gak sembuh-sembuh gitu. Mereka terlalu berandai-andai yang serem-serem gitu loh. Wah, nanti kalau gue semakin parah gimana ya? Aduh, harga tabung oksigen lagi mahal nih gitu kan. Mereka terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Nah, kalau udah kepikiran kayak gitu, ya udah selesai deh gitu ya. Ibaratnya kayak gak ada jalan keluar lah untuk orang-orang yang seperti itu. Karena mereka itu kayak gak ada percaya-percayanya gitu sama Tuhan. Kayak seakan-akan kamu gak punya Tuhan gitu. Kalau kita lihat kata fear not itu sempat disebutkan 365 kali dalam di Alkitab. Dengan katanya dalam 1 tahun kita selalu diingatkan setiap hari kalau kita jangan pernah takut. Kenapa? Gini. Dari topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai jangan takut. Kembali saya mau ingatkan pada siap kita kalau kita semua anak-anak muda, kita semua punya milestone. Milestone itu apa? Milestone itu batu loncatan atau batu pijakan. Jadi gini, kita gak mungkin kan saat kita umur 5 tahun dengan saat kita umur 20 tahun kita berpikir hal yang sama. Kita kan gak mungkin. Mungkin saat kita umur 5 tahun kita ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Setelah umur 20 tahun kalian ditanyain, kamu cita-citanya jadi apa? Gak mungkin kamu bilang dokter lagi. Pasti kamu sudah berpikiran terbuka dan kamu mikir, wah jadi dokter itu gak gampang. Gak segampang waktu gua umur 5 tahun gua ngomong jadi dokter gitu. Makanya kita semua itu harus punya milestone. Milestone itu apa? Ya tadi yang gue bilang, batu pijakan atau batu loncatan. Jadi misalnya di umur 5 tahun apa sih yang mau kita dapatkan? Di umur 10 tahun apa sih yang harus kita dapatkan? Di umur 15 apa yang harus kita dapatkan? Di umur 20 apa? 25 apa? 30 apa? 35 apa? 40 apa gitu. Jadi mungkin kita punya proyeksi selama 5 tahun ke depan, apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan milestone tersebut. Jadi misalnya saat kita 5 tahun, kita mungkin gak pernah berpikir milestone kita pada umur 10 tahun itu apa. Tapi kita udah punya milestone kalau gede kita menjadi dokter gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ayo belajar supaya bisa jadi dokter. Ya ujung-ujungnya main juga gitu kan, nggak mau belajar juga, pengennya main gitu ya. Baik lagi, kita mungkin bisa berpikir, kita mungkin bisa mulai terbuka mengenai milestone saat umur-umur sekarang nih. Kalian yang mungkin umurnya 10 tahun, 11, 12, 13, 15, 16, 17 sampai mungkin ada yang sampai 30 tahun. Kembali saya mau ingatkan kalau kita butuh milestone, kita butuh tujuan, kita butuh destiny, kita butuh kayak desire, kayak oke, gue harus mencapai ini. Kita harus mendapatkan apa yang kita impikan. Jangan cuma bermimpi. Ada seorang bijak yang berkata seperti ini. Kalau kita cuma mikirin doang, itu gak akan pernah terjadi. Gitu ya. Sampai akhirnya apa yang kita pikirkan, lalu kita lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan. Jadi semuanya itu gak segampang ngomong sih. Memang gak segampang ngomong gini. Saat kita baru bermimpi, otomatis kita yakini hal tersebut, itu akan menjadi sebuah tekad, itu akan menjadi sebuah motivasi untuk kita. Saat motivasi itu dan tekad itu kita lakukan, otomatis hal itu akan menjadi kenyataan untuk kita. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti di motivasi aja, jangan sampai kita berhenti hanya di sebuah mimpi aja. Sama-sama kita bangkit, kita sama-sama bergerak supaya kita bisa menciptakan mimpi kita menjadi kenyataan gitu ya. Oke.
Kalau kita tahu, kita bahas lagi ya sedikit mengenai milestone. Gue mau sharing sedikit kalau waktu gue kecil, bukan ya nggak kecil-kecil banget sih. Kalau nggak salah waktu itu umur sekitar 13-14 lah, 13-14 tahun. Saat itu gue ada di Semarang. Nah, waktu gue ada di Semarang, di Salatiga ya, di Salatiga, di sebuah tempat yang namanya Kopeng. Kopeng itu di kayak gunung lah, gunung di Semarang. Di Salatiga, sorry. Gunung di Salatiga yang tempatnya dingin banget. Nah, gue tinggal di situ. Gue itu mulai berpikir gini, saat gue udah lulus dari tempat ini, waktu itu gue asrama gitu ya. Waktu itu sekolah itu asrama, tapi jadi waktu itu gue pikir kayak gini, kalau gue udah lulus dari tempat ini, gue pengen jadi pendeta. Gue pernah ngomong gitu loh. Waktu kalau gue udah lulus dari tempat ini, gue pengen jadi pendeta. Kenapa? Karena gini, asramanya itu benar-benar asrama yang mendidik anak-anaknya supaya jadi pendeta gitu. Karena pendidikannya setiap pagi, doa pagi gitu ya. Terus pelajaran, kalau siang ada perenungan firman. Terus istirahat sampai sore, makan malam, habis itu doa malam gitu ya. Jadi benar-benar ibadah itu banyak banget gitu. Intensitas ibadahnya itu sehari bisa 2-3 kali gitu. Itu setiap hari. Nah, makanya di situ gue bilang kalau gue pengen jadi hamba Tuhan, gue pengen jadi pendeta. Nah, waktu gue udah mikir kayak gitu, gue sempat lupa lah ya. Itu umur 12-13 tahun soalnya. Jadi gue sempat lupa dengan hal tersebut sampai akhirnya di umur 17-18 tahun itu gue kembali diingatkan dengan kata-kata tersebut. 17-18 tahun gue diingatkan dengan kata-kata kalau inget Chan, lu pernah bilang kalau lu mau jadi hamba Tuhan, lu mau jadi pendeta. Nah, di situ gue kayak merasa, wah iya juga gitu kan. Kalau gue jadi pendeta, terus mimpi gue yang dulu mau gimana gitu. Mimpi gue tuh waktu kecil ya. Dulu waktu kecil tuh gue pengen jadi pilot ya. Waktu kecil banget gitu. Gue pengen jadi pilot. Nah, buru-buru sekolah pilotnya nggak masuk gitu ya. Gimana jadi pilot gitu. Sampai akhirnya beda 10 tahun udah punya milestone yang berbeda. Saat gue kembali diingatkan kalau gue jadi hamba Tuhan, di situ gue mulai merasa oke, ini batu pijakan gue gitu kan. Gue pengen jadi hamba Tuhan, tapi gue ingat satu hal kayak gini. Gimana caranya supaya gue jadi hamba Tuhan tapi gue nggak nyusahin? Gimana caranya supaya gue jadi hamba Tuhan tapi gue bisa jadi berkat? Gimana caranya supaya gue jadi hamba Tuhan tapi gue bisa menjadi inspirasi gitu? Nah, satu hal yang gue lakuin waktu itu, gue nggak mau pikir panjang. Jadi gue itu ambil tekad, oke, gue nggak mau mikir. Maksudnya nggak mau mikir tuh kayak gini. Gue nggak mau terlalu berpikir panjang kayak misalnya ya, gue disuruh ke ABC gitu ya, ke Chan coba lu ke sini ke sini ke ngelakuin ini. Nah, kalau orang yang terlalu banyak mikir, dia pasti mikir, kok dia nyuruh gue sih, kok gak mau nyuruh yang lain sih, kok harus gue yang ngerjain ini sih. Jadi terlalu banyak mikir gitu ya. Ujung-ujungnya kita jadi negative thinking dengan orang lain. Ujung-ujungnya kita jadi gak bisa jadi berkat untuk orang lain karena terlalu banyak mikir gitu ya. Nah, waktu itu gue bilang gue gak mau banyak mikir. Jadi otomatis kalau gue dimintain ini, ya udah gue lakuin. Gak usah kebanyakan mikir gitu loh. Kalau semakin gue kebanyakan mikir, semakin gak jadi berkat lah ibaratnya. Semakin banyak hal yang kita pendam lah jatuhnya gitu ya. Nah, makanya gue waktu itu bilang gue gak mau kebanyakan mikir. Sampai sekarang itu jadi kebiasaan. Padahal waktu awal-awal ya rada susah juga gitu ya. Jadi rada susah juga. Gue masih tetap mikir gitu. Tapi terus gue ingetin lagi kalau jangan terlalu mikir. Positive thinking. Kalau gue bisa lakuin itu kok. Gue gak bakalan takut. Be brave gitu lah. Gue bisa gitu. Gue memotivasi diri gue kalau gue bisa. Nah, akhirnya ya udah itu jadi kebiasaan sampai akhirnya gini. Gue pernah disuruh waktu lagi di Salatiga itu, gue disuruh, Chan, lu turun ya ke bawah. Turun ke bawah itu maksudnya gini ya. Karena itu lagi di puncak tuh. Kopeng itu kalau Salatiga itu kota di Semarang itu masih udah lumayan dingin. Nah, kalau Kopeng itu di puncaknya. Jadi kalau dibilang Chan turun ke bawah ya itu karena desa tempat asrama gue tuh di puncak di gunung itu. Jadi kalau Chan turun ke bawah ya otomatis gue terus turun ke desa ke bawah, desa terdekat. Desa terdekat itu kurang lebih sekitar 6-7 kilo lah jalan kaki ya karena angkutan umum tuh nggak ada. Angkutan umum tuh ada dari pasar yang 6-7 kilo itu. Jadi kalau gue mau naik angkutan umum,
mau ke Salatiga itu gue harus turun dulu 7 kilo baru gue bisa dapat itu angkutan umum buat pergi ke kota gitu ya kurang lebih. Nah waktu itu gue dibilang gini, Chan turun ke bawah gitu ya, ngapain, beli susu gitu ya. Beli susu itu jangan salah ya, kalau dibilang beli susu itu bukan ke Indomaret terus beli susu, enggak. Gue turun ke bawah bawa galon, tahu galon ya. Jadi gue bawa ke sana 3 orang, itu beli galon, bawa galon sorry. Turun ke bawah bawa galon kosong gitu ya. Nyampe di bawah, gue beli susu. Susunya itu susu sapi murni, bener-bener murni. Jadi diperes dulu. Jadi lu bawa kasih tuh galon, terus lu peres dulu gitu. Bukan gue yang meres, maksudnya ada yang meres gitu. Tapi gue taruh galonnya nanti diisi sama dia diperes. Jadi 1 galon itu kurang lebih 7.000 kalau nggak salah. 1 galon 7.000. 1 galon ya, 1 galon 7.000. 1 galon itu kurang lebih 9 liter lah. 7.000 murah banget karena ya memang asli dari peternakannya gitu ya. Nah, gue beli 3 galon, terus gue naik dong ke atas ya kan, udah selesai nih. Gue dimintanya apa? Beli susu, ya kan? Beli susu. Nyampe di atas, ditanyain, lu nggak beli gula? Lah, kan gue diminta beli susu bukan diminta beli gula gitu ya. Sekalian gitu, zaman waktu itu di asrama itu nggak boleh pegang HP men. Jadi jangan mikir kayak di chat gitu kan, beli susu jangan lupa gula, nggak ada yang kayak itu nggak ada. Jadi model di sana itu kalaupun ada surat, kalaupun orang tua gue mau kirim pesan ke gue itu pakai surat. Dulu zamannya pakai surat dikirim ke kantor pos terdekat. Jadi gue harus turun juga tuh ke desa itu buat ngambil surat gitu ya. Jadi sebulan sekali tuh gue turun ngambil suratnya. Ambil surat itu gue kumpulin nanti untuk siapa aja. Jadi sekali ngambil tuh bisa 1 kardus gitu ya. Itu isinya surat sama paket-paket lah kurang lebih. Nah, gue beli susu terus nggak ada gulanya ternyata gitu kan, nggak ada gulanya. Nah, waktu gue ditanya, lu nggak beli gula sekalian gitu kan? Nah, gue dimarahin. Ya lu mikirlah gitulah, kita mau bikin susu tapi nggak pakai gula kan ya makan tuh susu hambar gitu kan, karena susu murni itu hambar banget kalau nggak pakai gula gitu ya. Ya gue nggak tahu gitu ya, tapi saat itu gue masih kebanyakan mikir. Makanya gue berpikir bener-bener wah nggak jadi berkat deh. Pertama kalinya gue ngelawan mentor gue men. Mentor gue lawan. Lah waktu itu Mas bilangnya nggak bilang beli gula kok, bilang beli susu, gimana sih gitu kan. Kayak ada berontak gitu dalam hati gue. Padahal gue tahu kalau tuh hal itu salah gitu loh, itu nggak boleh gue lakuin, tapi itu gue lakuin man. Mungkin karena gue dibilang jangan takut kali ya, nggak juga sih sebenarnya, bukan karena jangan takut, itu karena gue terlalu banyak mikir saat itu. Gue jadi berpikir negatif, gue jadi berprasangka buruk, ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, di situ gue kayak ngerasa setelah hari itu, malam harinya itu gue kayak ngerasa ditegur gitu. Gue ngerasa ditegur saat situ ada rumah doa ya. Rumah doa itu jadi di asrama gue di bagian bawah itu dekat ke hutannya. Itu ada kayak bilik-bilik doa. Bentuknya kayak ya bilik doa, tau lah ya bilik doa. Kayak satu rumah kecil-kecil, satu biji gitu. Orang kalau mau doa itu takut banget. Kenapa? Biliknya itu ada sekitar 20 biji berjejer ya. Di bawah banget dekat hutan. Jadi kalau lu mau doa di situ, lu nyalain 1 lampu ya buat doa tempat itu. Jadi yang lainnya mati, benar-benar gelap. Nah, malam itu gue ngerasa ditegur gini karena mentor gue yang gue bilang waktu itu Mas Adi ya. Mas Adi bilang pas gue kayak gitu dia bilang iya maaf, mentor gue masih kayak gitu sama gue gitu loh. Padahal gue ngebentak, terus dia bilang iya maaf Mas Adi lupa, makanya tolong beli gula ya. Nah, dibilang kayak gitu, akhirnya gue nggak mau, gue tinggalin tuh. Akhirnya teman gue yang 2 orang itu salah satunya beli gula, dia turun lagi ke bawah 7 kilo lagi beli gula, terus naik lagi 7 kilo lagi ya kan. Jadi dia perjalanan hari itu sekitar 30 kilo gitu kan untuk naik turun. Nah, dia nggak protes. Nah, saat teman gue itu balik, itu kan perjalanannya lumayan lama ya, sekitar 3 jam kemudian pas teman gue balik, gue kayak ngerasa wah gila sih, kok gue bisa ya ngebentak mentor gue sendiri gitu loh. Mentor gue jadi di sana itu setiap 5 orang punya 1 mentor. 5 orang satu mentor. Di sana ada sekitar 30-40 orang lah. Ada mentor, ada banyak gitu ya. Dan 1 koordinator gitu. Nah, mentornya gue bentak tapi dia masih baik lah sama gue gitu ya. Sampai akhirnya gue ngerasa wah
gue kurang ajar banget sih gitu kan. Gue saat itu jam 8:30 malam memberanikan diri untuk ke bilik doa. Gue doa karena kalau di asrama ya nggak enak gitu kan. Kalau gue doa di asrama nggak enak sama yang lain gitu kan. Pasti bukan cowok berisik karena gue doa bawa gitar gitu ya, bukan cowok berisik, tapi yang lain juga pasti butuh istirahat gitu. Akhirnya gue turun jam 8:30 malam. Di situ gue doa sendiri sampai akhirnya selesai itu setengah 12 ya udah. Setengah 12 gue nyamperin ke mentor gue karena satu asrama ya. Gue nyamperin ke mentor gue say sorry. Saat gue say sorry situ gue baru ngerasa kayak apa ya, kayak lega, kayak ada yang lepas gitu loh, enak banget ya boknya. Sampai akhirnya si mentor gue bilang kayak gini, iya nggak apa-apa, Mas tahu lah Mas yang salah gitu kan, makanya Mas minta maaf, Mas lupa ngasih taunya gitu kan. Tapi ya tahu lah Mas tahu kamu pasti capek lah naik turun kayak gitu. Karena di gunung ya tahu lah ya, di gunung itu 7 kilo itu bukan jalanan rata men. Kalau jalan rata enak jalannya. Ini jalannya nanjak, 7 kilo itu nanjak. Dengan kata lain effort lu buat naik ke atas itu lebih dari 7 kilo sebenarnya. Nah, gara-gara hal itu si mentor gue ini say sorry juga ke gue gitu kan. Situ gue minta maaf, lucu juga gitu ya. Jam 11:30 malam kita berdua kayak cowok-cowok gitu ya. Dia umurnya saat itu sekitar 27, 28 lah. 27, 28. Gue waktu itu umurnya sekitar 12-13 tahun gitu ya. Gue say sorry ke dia say sorry ke gue gitu kan. Lucunya jam 11:30 gue kayak anak kecil gitu. Kayak gue nangis gitu ya. Nangis. Nah, saat gue nangis, si mentor gue ngomong hal yang sama apa yang Tuhan bilang waktu gue di bilik doa. Iya, kamu masih muda, jangan takut. Aneh ya, padahal dia lagi permintaan maaf loh, dia ngomong gitu. Iya, kamu masih muda, jangan takut. Itu kata-kata yang selalu gue ingat saat gue di bilik doa. Di bilik doa, gue lagi berdoa sama Tuhan. Gue ngerasa saat itu gue lagi menggebu-gebu banget deh. Gue kayak ngerasa bersalah banget gitu loh. Kok gue bisa-bisanya ngebentak mentor gue gitu. Lucu juga gitu ya. Saat gue ditegur sama Tuhan, di situ gue berhenti. Gue langsung oke, gue samperin mentor gue. Pas gue samperin, dia ngomong hal yang sama. Iya, kamu masih muda, jangan takut. Kalau kamu benar, nyatakan kebenaran. Nah, di situ gue mulai diingetin lagi. Oh iya juga gitu ya. Kalau memang kita benar, nyatakan kebenaran. Jangan cuma mau dengar doang. Jadi misalnya gini, kita tahu hal yang benar, tapi kita nggak mau menyatakan hal yang benar. Jadi kita tahu kebenaran bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kita tahu kebenaran kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Tapi kita selalu mengelak. Mengelaknya itu kayak seakan-akan kok hidup gue gini banget. Saat kalian ngomong hal yang itu, hal tersebut, saat kalian ngomong kayak kalian mulai menyesali hidup kalian, itu kalian mulai memungkiri keberadaan Tuhan. Jangan pernah memungkiri keberadaan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita kok. Fear not. Ingat, kita semua harus punya batu pijakan, kita semua harus punya tujuan. Kita semua udah ditebus sama Tuhan, kita semua udah dibayar sama Tuhan. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Ingat, jangan pernah nuntut sama Tuhan. Karena kita ini dibeli. Ya. Jadi jangan seakan-akan kalian itu empunya hidup kalian. Jangan. Karena kalian itu udah dibeli sama Tuhan. Saat kalian udah dibeli, otomatis kalian tuh gak punya hak. Jadi jangan pernah nuntut. Nyatakan kebenaran. Tetap berpegang teguh. Be brave. Karena apapun yang terjadi saat ini, kita tahu semuanya ada dalam rencana Tuhan. Walaupun mungkin orang-orang tercinta kalian saat ini udah gak bersama dengan kalian. Walaupun mungkin sekarang kalian sudah tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan kalian sebelumnya. Walaupun mungkin sekarang kalian udah gak kuliah karena kalian gak sanggup bayar kuliahnya. Walaupun sekarang kalian gak sekolah karena kalian gak sanggup bayar sekolahnya. Ingat, Tuhan gak pernah tinggalin kalian. Jangan pernah takut. Jangan pernah memungkiri keberadaan Tuhan. Fear not, be brave. Jangan pernah menyerah. Saat kalian fokus, kalian akan menerima mujizat itu. Seperti halnya waktu kalau kalian tahu saat Petrus
berjalan di atas air. Petrus ya, bukan Tuhan. Saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus bertanya-tanya, siapakah engkau Tuhan, gitu kan. Akhirnya Petrus, ini aku, datanglah kemari, gitu kan. Nah, saat Petrus datang ke sana, Petrus jalan gak di atas air? Jalan dia. Kenapa dia bisa jalan? Saat dia jalan di atas air, dia melihat Tuhan. Dia lihat Tuhan, oke Tuhan, aku datang. Makanya dia jalan di atas air, ya kan? Karena matanya fokus pada Tuhan. Tapi saat angin mulai goyang itu air, dia mulai goyah, nggak lihat ke Tuhan lagi. Dia ngelihat ke keadaan sekitarnya. Kok anginnya kenceng? Dia tenggelam nggak? Tenggelam. Tadi padahal jalan kan? Tadi jalan, terus jatuh ke air. Aneh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jangan pernah memungkiri keberadaan Tuhan. Fokus aja sama Tuhan. Hidup kita ini udah dibeli. Kita gak punya hak apapun. Kita ini milik Tuhan. Jadi ingat, Tuhan kalau suruh kalian datang berjalan di atas air, Tuhan kalau suruh kalian untuk jalan, Tuhan suruh kalian untuk ayo maju aja nak, maju aja. Tuhan beserta denganmu kok. Kalian jalan aja. Jangan kebanyakan mikir. Be brave. Jangan pernah takut. Kita semua di tempat ini, untuk kalian semua teman-teman yang ada di rumah, ingat, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kalian alami dan saya juga alami, ingat, apapun itu, Tuhan memberikan itu tidak akan pernah melebihi kapasitas kamu dan saya. Kita pasti bisa melewatinya bersama-sama. Itu aja kebenaran firman Tuhan. Be brave. Yuk sama-sama kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama untuk duduk satu meja makan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, bahwa kalau hari ini Tuhan, kembali kami memperingati perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah-Mu. Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, untuk kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu dengan berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap perbuatan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak, melalui mata, pikiran kami, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami mohon ampun. Dan kami pun melepaskan pengampunan untuk kepada siapapun saudara kami yang mungkin kami sakiti secara kami tidak sadar Tuhan, maupun secara kami sadar, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami siap, pikiran kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita ambil waktu setengah menit untuk kembali kita memikirkan, apakah hari-hari ini, apakah jam-jam ini, apakah belum lama ini kita mendukakan hati Tuhan, ataupun ada orang yang kita kasihi, yang kita sakiti dengan perkataan atau perbuatan kita. Mari kita ambil waktu setengah menit ini, sudah kasih dalam Tuhan teman-teman semua, baik yang menyaksikan di rumah secara online. Mari kita pandang wajah Tuhan, kita mau dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan sekali lagi. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh satu meja makan bersama-sama dengan Engkau. Mari kita angkat roti yang sudah kita siapkan sebagai tubuh Tuhan, dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah roti yang kita angkat ini
teman-teman melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah bagi saudara dan saya. Mari kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan anggur kita. Dan beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk teman-teman semua saudara yang saya kasihi, apabila kita bersedia untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus menuntaskan apa yang sudah Yesus mulai, biarlah kita terima darah Tuhan yang tertumpah bagi setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dengan cara kita masing-masing. Kirabaya syikirabataka namaya syikirataka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. 2021 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi setiap kami. Dan kematian-Mu cukup untuk setiap kami Tuhan, mendapatkan keselamatan dan kekekalan. Sekarang Tuhan, kami berdiri di tempat kami masing-masing dengan keadaan yang baru, di mana Engkau telah mengubahkan setiap kehidupan kami, membebaskan kami dari setiap dosa maut yang seharusnya kami pikul Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Rahmat-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah setiap mereka yang mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, semuanya dilawat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan tolong, dan yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Iman yang lemah menjadi bangkit, yang khawatir mendapatkan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan pengharapan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, sama-sama kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama akan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang begitu melimpah melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, yang dikorbankan ke atas kayu salib untuk setiap kamu dan saya. Dan pada hari ini, Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya yang diperbaharui bagi setiap kita, supaya kita dapat terus menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Terimalah berkat ini, nikmati berkat ini. Jangan pernah lupa untuk menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dimanapun kamu dan saya berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini dicurahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.